Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Warwiya anna Ibrahim la ya'kulu illa ma'adhaib. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tausiah kali ini saya akan membahas tentang asal usul garam, yang mana telah kita ketahui bahwa seenak apapun berbagai makanan yang disajikan, kalau tanpa garam itu tidaklah akan terasa enak. Walaupun harga garam ini tidak semahal makanan-makanan yang lain, harganya sangat murah, tapi walaupun sangat murah bisa melezatkan makanan-makanan yang serba enak. Maka umat baginda Rasulullah SAW, yaitu kita sekalian sebagai umat muslim, haruslah bersyukur kepada Allah dengan salah satu nikmatnya masih banyak diberikan persediaan garam yang ada di dunia ini. Dan perlu kita ketahui asal usul garam ini dari mana. Marilah kita simak tausiah ini. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam la ya'kulu illa ma'adhaib. Kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu tidak bisa makan kecuali mau makan seandainya kalau ada teman untuk makan. Lain halnya dengan kita, kalau kita makan itu tidak mau ditemani oleh yang lain, apalagi makanannya serba lezat, sedikit orang yang akan memakannya banyak. Tentu kita tidak senang makanan sedikit dimakan dengan banyak orang, karena tidak mungkin menimbulkan kekenyangan. Lain halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu kalau mau makan tidak ada teman, itu sudah aja makannya tidak jadi. Dalam satu riwayat, wa kana yauman la yajidu dhaifan fa ajaro khudamahu li talabi dhaif. Diriwayatkan suatu ketika baginda Nabi Ibrahim alaihissalam mau makan. Sudah menunggu berjam-jam lamanya, ternyata tidak ada orang yang lewat untuk menemani makan beliau. Sampai-sampai beliau itu memanggil salah seorang pembantunya, salah seorang penjaganya, salah seorang abidnya. Dipanggil, "Pak, tolong carikan orang yang mau makan selain kamu." Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam karena sangat menginginkan makan bersama, orang suruhannya itu diberi uang yang banyak supaya mencari tamu, supaya mencari orang lewat agar menemani makan beliau. Itu mulianya, hebat-hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang makanannya selalu ingin dicicipi oleh tangan yang lain. Maka sabda Rasulullah SAW, salah satu makanan yang dibarokahkan adalah ketika makanan banyak yang mengambilnya. Itu dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai beliau menyuruh salah satu keluarganya untuk mencari orang yang mau menemani makan beliau. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bergelar juga Abu Dhaifan, orang yang suka menyuguhi tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam wa kana arada diyafah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Munajat beliau di suatu ketika kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya umur saya tidak akan lama lagi, tapi saya ingin menjamu umat Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Seandainya
usia saya tidak sampai ke umat baginda Muhammad SAW Nabi terakhir, tapi saya ingin membuat jasa. Selalu ingin dalam hati saya untuk menjamu, memakan sesuatu atas doa saya yang bisa dinikmati oleh umat Muhammad, umat akhir zaman. Lalu doa Ibrahim itu diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu beres Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Jibril diperintahkan oleh Allah untuk masuk surga dan mengambil kapur dari surga. Setelah kapur dari surga diambil oleh Jibril, lalu disampaikan, diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah diberikan oleh malaikat Jibril kapur dari surga, fa'akhoda Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengambilnya, kapur dari surga itu, bawaan daripada malaikat Jibril. Setelah kapur dari surga pemberian Jibril sudah ada di tangan Nabi Ibrahim, waso'ada jabala Abi Kubes, naiklah Nabi Ibrahim itu ke Jabal Abi Kubes atau Gunung Abi Kubes yang ada tidak jauh dari sekitar Ka'bah. Jadi terkena juga Jabal Abi Kubes atau Gunung Abi Kubes ini adalah Jabalul Anbiya, gunungnya para nabi. Hampir seluruh para nabi ini pernah menginjakan kedua kakinya di Gunung Abi Kubes. Dan perlu kita ketahui, Gunung Abi Kubes ini adalah biangnya segala gunung yang ada di dunia. Dan juga kita ketahui bahwa gunung ini adalah diibaratkan seperti paku-pakunya dunia. Kalau suatu bangunan antara tempelan kayu dengan kayu, kalau tidak dipaku maka bangunan tersebut mudah roboh, tidak kokoh. Tapi kalau antara kayu dan kayu sampai disambung dengan paku, insya Allah akan kuat. Begitu dunia. Begitupun dunia, kalau sudah tidak ada gunung, ini dunia akan cepat roboh. Setelah naik ke Jabal Abi Kubes, maka Nabi Ibrahim alaihi salam fa'awsalahullahu ta'ala ila jamil aktor. Lalu setelah itu kapur yang ada di tangan baginda Nabi Ibrahim sambil naik ke Jabal Abi Kubes lalu disebarkan oleh Nabi Ibrahim dari atas gunung Jabal Abi Kubes. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, aku sangat tidak mampu untuk menyebarkan kapur ini untuk menyebar ke seluruh dunia, tapi engkaulah yang maha kuasa untuk menyebarkan kapur ini ke seluruh dunia. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyebarkan dari Jabal Abi Kubes kapur-kapur dari surga, maka oleh Allah Subhanahu wa taala kapur yang ditebarkan oleh Nabi Ibrahim disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menyebar ke seluruh dunia, menyebar ke seluruh laut, sehingga laut itu terasa asin, dan asinnya laut itu bisa dipakai bahan dasar daripada garam. Jadi kesimpulan tausiah ini, garam itu ada asal usulnya adalah permintaan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjamu umat Nabi besar Muhammad SAW, walaupun beliau tidak satu zaman dengan baginda Nabi, tapi ada keinginan untuk menjamu umat Nabi Muhammad SAW dengan salah satunya yaitu dengan garam. Sehingga alhamdulillah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih bisa menikmati nikmatnya garam. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tapi jarang kayaknya orang itu bersyukur akan nikmat garam. Garam itu dianggapnya sepele. Padahal kalau garam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, laut sudah tidak asin rasanya, mungkin garam akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah sampai saat ini laut airnya masih terasa asin, dan garam, pabrik garam pun di mana-mana masih berproduksi. Mudah-mudahan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa garam
tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Khudma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.